Komisi 4 DPR RI, hari ini LMDH ini seperti anak tiri oleh perhutani, anak pungut oleh KLHK. Karena di dalam perum perhutani pun, ketika bergulir kayak DPK, perhutani mengeluarkan KKPP. Di sana juga tidak ada nama LMDH. Padahal peradaban LMDH ini sudah berpuluh-puluh tahun, sudah mengakar. Dan tidak dibayangkan, andaikan tidak ada LMDH di dalam kawasan hutan, ini akan lebih parah rusaknya. Gitu. Karena ketika terjadi kebakaran hutan, apa cukup mandor Pak yang memadamkan api? Tidak Pak, ada masyarakat LMDH. Kok kenapa perhutani lupa terhadap LMDH? Itu. Saya sangat bersyukur ke Pak Direktur Tranoto, dulu ada sebuah hubungan yang harmonis yang dikatakan bahwa perhutani dengan LMDH itu bagaikan suami istri. Kalau sekarang seperti Sule dengan Natali Pak, mengajukan cerai. Iya, ya kalau mau cerai tapi harta gunung gini dong, yang jelas. Momentum yang baik dan saya apresiasi atas keterbukaan Pak Dirut untuk bersinergi dengan semua komponen yang mencintai lingkungan dan kehutanan, berdialog untuk kemajuan sektor kehutanan khususnya di Pulau Jawa. Tanpa beliau saya rasa kita susah untuk bisa berkumpul seperti ini, dan intinya kami membuka diri untuk mendapatkan masukan dari semua. Pak Dirut di Pasir Impun ini bisa diteruskan kepada pemegang kebijakan, apakah itu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun BUMN, sehingga ya hutan Jawa dan hutan ini masih terselamat. Hari ini menyampaikan unek-unek kami lah, masyarakat desa hutan yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Banten. Pada intinya kami jadi tahu ya, apa sebetulnya hakikat daripada KDPK itu, latar belakangnya apa. Ini penting, karena kalau hanya memahami bahwa itu sebuah kebijakan saja, itu nggak ada artinya. Latar belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mang Dada. Akang Teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya. Amin. Kemarin saya berada di Alam Santosa, Pasir Impun, Kabupaten Bandung, dalam rangka ikutan kegiatan silaturahim antara Direktur Utama Perum Perhutani bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Ada juga pakar lingkungan, pakar kehutanan, praktis lingkungan, aktivis lingkungan, pokoknya ngumpul ngariung di sana. Mereka membahas tentang SK 287 KHDPK. Dan mereka menolak. Mudah-mudahan penolakan ini bisa tersampaikan, tersalurkan oleh Bapak Direktur Utama Perum Perhutani melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, mungkin saja kepada Presiden Republik Indonesia. Hidup hutan Jawa, selamatkan hutan Jawa. Pada tanggal 27 Juli 2022, hari Selasa, di Pasir Impun, Alam Santosa, Kabupaten Bandung, yang merupakan pusat koordinasi kegiatan Forum Penyelamatan Hutan Jawa. Semuanya hadir di sini lintas generasi, termasuk Serikat Karyawan Perhutani Bersatu, LMDH, dan budayawan Kang Acil Jumbo pun hadir di sini. Mereka menyuarakan pendapatnya masing-masing. Dan inilah kesan dan pesan lewat wawancara singkatnya secara maraton, termasuk Direktur Utama dan Kang Eka sebagai berikut. Assalamualaikum Pak Dirut dengan Pak Eka nih, sekaligus saja. Ini apa yang dibicarakan tadi, mungkin ada beberapa hal yang harus disampaikan. Ya, saya kira ini suatu momentum yang baik dan saya apresiasi atas keterbukaan Pak Dirut untuk bersinergi dengan semua komponen yang mencintai lingkungan dan kehutanan ya. Dan ini menunjukkan sebuah paradigma berpikir baru dari Pak Dirut untuk bisa berkomunikasi dengan para seniornya, dengan pelaku di lapangannya, dengan putra-putranya di perhutani, dan juga dengan mitra-mitra kerjanya, termasuk juga dengan kaum muda milenial yang ingin berinovasi. Ini saya kira hal yang jarang dan baru pertama seorang Dirut Perhutani mau terbuka seperti ini di alam terbuka ya. Bagaimana tanggapannya Pak Dirut? Baik, terima kasih Pak Eka, luar biasa. Hari ini kita difasilitasi bisa berdiskusi, berdialog untuk kemajuan sektor kehutanan khususnya di Pulau Jawa. Tanpa beliau saya rasa kita susah untuk bisa berkumpul seperti ini, dan intinya kami
kami membuka diri untuk mendapatkan masukan dari semua pihak. Jadi sekali lagi terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, hatur. Makasih. Disampaikan unek-unek kami lah, masyarakat desa hutan yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur maupun juga Banten. Pada intinya kami menolak KDPK. Alasannya kenapa? Karena dengan KDPK ini memunculkan penggarap-penggarap baru ditumpangi oleh kelompok reforma agraria. Sehingga ini akan mengancam keberadaan LMDH. Peradaban yang sudah dibangun puluhan tahun dengan perburutan ini akan tergerus dengan terbitnya SK 287. Itu karena di dalam SK 287 tidak ada satu kata pun yang mengakomodir LMDH. Sehingga kami merasa dengan terbit SK 287 dan KKPP dari Perum Perhutani ini merasa terbuang. Kami merasa dianaktirikan oleh Perum Perhutani yang merasa menjadi anak pungut oleh KLHK gitu. Nah, harusnya kan kita bersama-sama membangun kawasan hutan sehingga hutan itu utuh fungsi-fungsinya sebagai fungsi ekonomi, ekologis dan sosial. Tapi dengan KDPK maupun KKPP ini murni kelihatannya hanya fungsi-fungsi ekonomi yang dikedepankan. Jadi saya berharap dengan pertemuan hari ini bisa menghasilkan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga harapan kami ya KDPK bisa dicabut kembali ke PHBM, KKPP juga bisa dicabut kembali kepada PHBM. Terus dengar-dengar katanya mau ada festival. Ya, harapan kami di rencananya akan ada festival LMDH se-Indonesia lah ya, se-Jawa dan Madura. Itu kami di sana akan melakukan publikasi terkait dengan produk-produk LMDH. Ya, tidak sedikit juga LMDH sudah berhasil bisa ekspor hasil sumber daya kawasan hutan itu. Kami ingin membuktikan kepada dunia luar bahwa LMDH ini bisa sejahtera. Oke, terima kasih hatur nuhun. Pak Bambang, pertemuan sudah selesai. Perjuangan belum selesai. Harapan-harapannya? Harapannya yang pertama ya semoga perhutani menjadi tahu ya apa sebetulnya hakikat daripada KDPK itu, latar belakangnya apa. Ini penting karena kalau hanya memahami bahwa itu sebuah kebijakan saja itu nggak ada artinya. Latar belakang dari kebijakan itu apa sebetulnya? Ternyata latar belakang kebijakannya itu yang perlu dikaji. Gitu. Ini bukan kebijakan biasa ini, bukan. Oke, terima kasih Pak Bapak. Ya Pak, tadi ini kan pertemuan sudah selesai dengan Dirut. Apa-apa yang unek-unek sudah keluar. Mungkin ada harapan untuk kedepannya. Jadi begini, menurut saya pribadi maupun seorang yang pernah sebagai pelaku langsung di perhutani, saya menganggap bahwa PHBM ini adalah satu-satunya sistem kelola hutan, satu-satunya sistem kelola hutan di Jawa yang paling baik sampai dengan saat ini, walaupun ditandingkan dengan PS apapun sampai dengan saat ini. Sehingga harapannya tadi sudah panjang lebar disampaikan kepada Dirut, mudah-mudahan Dirut legowo menerima dan kita memaklumi bahwa beliaunya bukan memang tidak mungkin akan mengutarakan seperti yang kita harapkan secara bebas, tapi mudah-mudahan kita harapkan bahwa dia lebih menangis daripada kita tentang kondisi ini. Sehingga ya ibaratnya kalau dulu Islam perhutani kan ada senda kepawe-awe. Jadi ya kita diamlah, memang nggak mungkin untuk melawan, tapi teman-temannya inilah jangan dihalangi untuk memperjuangkan keutuhan hutan Jawa ini. Gitu. Baik, terima kasih. Memang kaitannya dengan KHDPK, harapannya oleh Dirut disampaikan ke Menteri, barangkali begitu? Ya, jadi gini, ya betul. Jadi ya mudah-mudahan dengan panjang lebar apa yang diterima oleh Pak Dirut di Pasir Impun ini bisa diteruskan kepada pemegang kebijakan, apakah itu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun BUMN, sehingga ya hutan Jawa dan perhutani ini masih terselamat. Baik Pak, terima kasih. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mudah-mudahan apa yang kita tonton tadi bermanfaat bagi kita bersama. Selamatkan hutan Jawa. Masih berlanjut, masih ada Kang Strangis Toto, ada Kang Tio, ada juga David. Insya Allah. Yang jelas, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung. Mengingat di kau sepenuh
mengingat dia.